Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Pasti sehat selalu kan dan tetap semangat. Nah, saya ucapkan juga Gongsi Faca ya, tahun baru Imlek dengan Sio Lumbu Logam. Semoga kita semua semakin sehat, sukses dan selalu berjaya. Nah, terima kasih teman-teman sudah mau datang kembali di acara Bion Kurumpin malam hari ini. Kita seperti biasa setiap hari Jumat kita selalu mengudara dari jam 7 malam sampai jam 8 malam, cuma 1 jam aja. Dan ini malam hari ini kita menghadirkan pembicara yang luar biasa juga. Nah, beliau ini adalah seorang pakar IT juga ya. Nanti lebih jelasnya seperti apa, teman-teman bisa tahu detailnya nanti dia yang akan menginformasikan atau memperkenalkan dirinya sendiri baik secara pribadi ataupun aktivitasnya. Gitu. Selamat malam Pak Fadli. Iya, selamat malam Pak Opel dan teman-teman semuanya. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya baik. Iya, kelihatan kok Pak dari mimik Bapak selalu tersenyum. Ya, nah teman-teman ini Pak Fadli ini salah satu pakar IT ya. Nanti seperti apa sih yang Pak Fadli yang biasa kerjakan? Nanti beliau akan menginformasikan. Nah, malam hari ini Pak Fadli akan membawakan tema yaitu new normal sebagai peluang meningkatkan produktivitas dan menghasilkan pendapatan. Ingin tahu lebih detailnya? Nah, silakan Pak Fadli untuk bisa menginformasikan. Dan seperti biasa teman-teman, Bion Kurumpi malam hari ini disponsori oleh Waterari dan juga dari Jaha Sehat. Nah, Waterari ini kita tahu ya produknya sanitizer, ada 3 paket, semua aman untuk kesehatan dan dia kandungannya mengandung 70% alkohol dan juga aloe vera yang diimpor langsung dari Korea. Itu Jaha Sehat, itu juga dia produk kesehatan, tapi ada masker dan lain sebagainya. Silakan Pak Fadli, waktunya untuk bisa mempresentasikan dan memperkenalkan dirinya Pak. Siap, terima kasih Pak Opel atas openingnya. Ya, teman-teman selamat malam. Ini saya akan menyampaikan materi dengan tema new normal sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas dan juga pendapatan. Nah, kali ini saya akan share screen untuk slide yang akan saya sampaikan. Oke. Sudah tampil ya Pak Opel? Iya Pak. Bagi teman-teman saya informasikan, silakan klik right sidebar sebelah kanan pojok kanan atas. Nah, di sana nanti teman-teman bisa melihat materi dari Pak Fadli yang mau disampaikan. Jadi teman-teman klik desktop share to, di sisi kanan ada materi bisa di-download. Nah, teman-teman bisa melihat. Saya lagi bagi teman-teman yang ingin melihat materi dari Pak Fadli, bisa dicek di sidebar kanan, lalu lihat klik desktop kartu dan teman-teman langsung download, bisa melihat materinya. Ini saya sudah lihat juga. Nah, ini materi Pak Fadli ya, sudah tampil. Silakan Pak. Sudah tampil. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman nanti bisa langsung download materinya juga. Nah, perkenalan dulu ya, nama saya Fadli, lengkapnya Muhammad Arif Fadli. Di saat ini saya ada bisnis di jasa pembuatan cincin kawin ya, dari emas, perak dan juga palladium. Bisa dicek langsung di Cincin Kawin Malang di Instagram. Saya juga ada bisnis di distribusi buku bahasa Inggris, terutama tes bahasa Inggris TOEFL, TOEIC dan juga IELTS. Dan saya juga salah satu menjadi staf perusahaan startup terbesar di Indonesia, Tokopedia, khusus untuk area Malang. Nah, itu yang menjadi background saya saat ini. Kalau teman-teman mau pengen tahu lebih lanjut atau kenalan, boleh mampir ke Instagram saya, ataupun di situ ada nomor WA saya. Kalaupun nanti mau konsultasi dan membicarakan hal-hal yang lain, boleh, silakan. Nah, ini saya langsung masuk ke materinya. Teman-teman, saat ini teman-teman juga sering mendengar kata new normal. New normal itu sebenarnya apa sih? Kalau kapasitas saya di sini bukan sebagai orang yang bisa menjelaskan lebih detail, lanjut, lebih dalam, enggak.
karena saya bukan tenaga kesehatan ataupun bukan pihak yang berwenang. Tapi yang perlu teman-teman tahu, karena adanya new normal ini, semua aspek kegiatan baik dari segi budaya, agama, dan juga ekonomi itu sangat terpengaruh. Ya, dari segi bisnis, barangkali teman-teman juga ada yang punya bisnis dan terpengaruh karena adanya kebijakan new normal ini, kayak PSBB, PPKM, karena memang adanya virus corona ini. Ya, gimana caranya kita bisa mengatasinya? Selanjutnya kita juga bisa menerapkan apa sih yang bisa strategi yang bisa kita lakukan, seperti itu. Nah, teman-teman, di saat era new normal atau musim pandemi saat ini, ada beberapa orang yang memang kurang beruntung ya. Dalam artian seperti apa? Mungkin bisnisnya benar-benar jatuh. Kalau saya sendiri pernah dengar teman seller ya, terutama teman seller yang jualan di marketplace yang saya sebutkan tadi, itu penurunan omsetnya sampai gila-gilaan 70%. Ya. Terus ada beberapa teman-teman UKM yang lainnya yang biasanya, kalau ini saya bicara tentang wilayah Batu ya, teman-teman UKM yang biasanya fokus produksi, terus penjualan marketingnya tinggal naruh di tempat oleh-oleh, sekarang teman-teman juga bisa lihat di Batu itu juga sangat-sangat menurun dari segi wisatanya. Nah, maka dari itu, apa yang seharusnya kita lakukan untuk tetap menjadi produktif? Jangan sampai kita kedatangan musibah ya, saya anggap corona ini adalah sebagai musibah, terus kita akhirnya malas dan pasrah diri. Padahal yang namanya musibah itu pasti tetap ada, tinggal gimana kita menyikapinya ya, teman-teman. Nah, salah satunya kemungkinan dari 4 hal ini adalah yang sering ada hubungannya dengan saya secara pribadi, secara background saya sendiri. Kalau misalkan ada saran ataupun ada pendapat lain dari teman-teman, itu monggo silahkan. Kalau yang 4 hal ini memang apa yang sudah saya lakukan dan saya ketahui di background saya saat ini. Yang pertama, kita bisa juga menjadi internet marketer, teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen produktif ya, terus kita nggak pengen banyak interaksi dengan teman-teman yang lain, orang yang lain, masyarakat yang lainnya, kita bisa menjadi internet marketer. Nah, terus kita juga bisa menjadi reseller atau dropshipper. Saya dengar juga Denko juga modelnya bisnisnya seperti ini juga, menerima reseller dan dropshipper ya kan. Nah, kita juga bisa menjadi YouTuber ya kan. Terus kita juga bisa menjadi creator ya, berkarya. Intinya adalah yang apa saya sampaikan di sini adalah kita jangan sampai lelah, tetap kita harus memberikan karya. Karena apa? Jikalau kita sudah tidak ada di dunia ini, teman-teman, yang diingat itu bukan istilahnya apa yang kita tinggalkan berupa harta dan sebagainya ya, karya kita itu akan lebih berharga. Nah, entah itu nanti jadi pahlawan akhirnya dari nama jalan dan sebagainya ya, itu tergantung nasib selanjutnya. Nah, kita bahas yang pertama dulu deh, di internet marketer. Internet marketer itu harus bisa apa sih? Terutama digital marketingnya ya. Digital marketing itu banyak dari segi aspeknya ya. Saya nggak bisa menjelaskan karena menjelaskan dari poin-poin pokoknya ya, karena sampai saat ini digital marketing itu tetap ada flow yang selalu berubah-ubah. Nah, intinya adalah gimana caranya kita memanfaatkan media digital untuk memasarkan produk kita. Itu adalah digital marketing. Terus kita juga harus bisa advertising, dunia periklanan. Advertising bukan berarti yang seperti kita tahu advertising kayak baliho dan sebagainya, itu advertising secara offline ya. Kalau di online itu seperti apa? Otomatis kita harus belajar seperti halnya FB Ads, Instagram Ads, atau kalau di marketplace kalau yang saya saat ini ada itu Top Ads dan sebagainya, macam-macam. Kita juga perlu belajar yang namanya sosial media. Ya, sosial media itu bukan tempat di mana kita sebenarnya bisa jualan secara 100%, itu tidak. Ya, sosial media itu adalah tempat di mana kita bisa berinteraksi, bersosial, menawarkan produk kita. Tapi di situ tidak bisa yang namanya hard selling, teman-teman. Bisanya kita soft selling.
Ya, kita punya solusi seperti orang butuhnya seperti ini, kita punya solusi seperti ini tanpa harus menawarkan produknya terlebih dahulu. Nah, di sosial media kalau misalkan kita sudah bisa soft. Terakhir dari mana ya Pak Opel? lebih enak saya menjelaskan lagi. Tentang new normal sih Pak, jadi kondisi menyikapinya dan kondisi sekarang ini. Tadi sih saya dengarnya terakhir menginformasikan kepada audiens untuk tetap berkreatif. Oke, berarti agak ketinggalan jauh. Kalau misalkan ada nggak connect info nanti, ya Pak. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Karena biasanya saya pakai platform dari Google Meet dan juga Zoom. Ini juga nggak tahu karakter seperti apa dari platform ini, tapi nggak apa-apa teman-teman, semoga tetap semangat. Jadi apa sih yang bisa kita tingkatkan? Dari yang pertama, kita bisa menjadi seorang internet marketer, terus kita juga bisa menjadi reseller, dropshipper. Yang ketiga, kita bisa menjadi seorang YouTuber. Yang keempat, kita juga bisa menjadi creator, teman-teman. Nah, 4 hal ini memang ada hubungannya dengan beberapa background yang saya geluti ya. Mungkin dari teman-teman punya ide yang lain, itu monggo silahkan ya. Di sini yang sering dan sampai saat ini saya geluti itu sebagai internet marketer. Dari tahun 2010 saya sudah mengenal internet dan cara gimana jualan di internet ya. Waktu itu memang baru ada yang namanya sosial media dan juga forum. Kalau sekarang benar-benar terjun di bidang marketplace kalau saya secara pribadi. Nah, sebagai internet marketer teman-teman bisa mempelajari yang namanya digital marketing, advertising, sosial media dan juga marketplace. Advertising yang ada di sini maksudnya apa ya, seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain-lain kayak Facebook dan TikTok Ads dan sebagainya, itu juga termasuk dari segi advertising digital. Nah, sebagai reseller dropshipper kita juga harus mengerti dan juga belajar, nggak cuma bisanya kopas terus jualan atau ada orang beli, itu nggak semudah itu teman-teman ya. Jadi dropshipper juga kita harus mengerti yang namanya market trend itu seperti apa, selling point dan juga product knowledge yang kita jual, produk yang kita jual itu seperti apa. Nah, bisa juga menjadi YouTuber. Nah, YouTuber ini kalau di Malang itu ada komunitasnya, ya YouTuber Malang. Itu nanti teman-teman bisa cek di Facebook ataupun di Instagram. Monggo join komunitasnya, monggo. Saya kenal salah satu foundernya juga, tapi saya bukan seorang YouTuber. Karena memang kepadatan waktu dan akhirnya saya juga tidak fokus di platform tersebut. Teman-teman juga bisa menjadi creator ya. Creator itu pengkarya, pengrajin dan sebagainya, itu boleh, silahkan. Teman-teman punya hobi gambar ya, buatlah sebuah lukisan terus dijual ya. Atau punya keahlian menulis, buatlah buku. Nah, creator itu juga relate atau ada hubungannya dengan YouTube ya. Teman-teman selain YouTube itu, selain teman-teman bisa menyalurkan hobi, teman-teman juga bisa mengartikannya sebagai pekerjaan. Yang kalau yang saya tahu ada YouTuber yang jalan-jalan kayak gitu kan enak itu ya, dia berwisata tapi juga tetap dapat duit ya, menghasilkan. Nah, ini peluang-peluang yang bisa kita kerjakan untuk tetap menjadi orang yang produktif. Nah, selanjutnya gimana sih caranya untuk meningkatkan peluang dalam mendapatkan pendapatan ya, terutama di sini saya bilang pendapatan ya berhubungan dengan bisnis. 2 hal di atas ini, market behavior dan market opportunity ini hampir sama, termasuk juga inovasi dan transformasi ini juga hampir sama, tapi kita juga harus tahu perbedaannya dan apa saja yang termasuk di dalamnya. Perubahan perilaku pasar atau yang kita sebut dengan market behavior itu seperti apa? Nah, jadi perilaku pasar itu seperti apa sih ya? Cara pengambilan keputusan untuk pembelian produk, atau kita bisa sebut dengan istilah lain customer journey ya, pengalaman konsumen dalam pembelian produk, itu juga bisa. Saat ini teman-teman, akses terhadap produk yang dijual itu menjadikan customer
sangat-sangat demanding ya. Karena apa? Customer saat ini itu pengennya serba cepat ya, mudah dan juga praktis. Cepat datangnya, mudah bayarnya, praktis makannya atau penggunaannya, pemakaiannya dan sebagainya. Ya, kalau misalkan ribet ya, dapatnya ribet. Contoh apa ya? Kalau produk yang cuma bisa dijual di hari ini, terus stoknya segini, itu kan ribet ya. Kalau misalkan itu adalah suatu marketingnya dia, ya monggo silakan. Tapi biar bisnis itu lebih cepat scale up dan mendapatkan hasil yang lebih banyak, ya usahakan semuanya itu serba cepat, mudah dan juga gratis. Mudahkanlah gimana caranya customer itu mendapatkan produk teman-teman. Promo dan review produk yang dijual itu juga penting teman-teman. Adanya diskon, cashback, garis ongkir dan juga kualitas produk yang bagus itu juga menentukan masa depan dari bisnis teman-teman sekalian. Nah, ini juga yang sering saya sebutkan dan saya jelaskan di teman-teman UKM di sesi-sesi ketika menyampaikan webinar atau seminar. Konsumen saat ini itu lebih percaya adanya review ya daripada kata orang. Ya, kata orang sebenarnya juga review, tapi ya itu kembali lagi review kayak di marketplace, di Google itu lebih, dan di YouTube itu juga, itu orang-orang itu lebih percaya ya, seperti itu. Dan apalagi ditambahkan dengan promo-promo penjualan dari suatu bisnis ya. Jadi itu kita harus ngerti yang namanya perilaku pasar saat ini itu seperti apa sih, jangan sampai ketinggalan. Terus gimana secara potensi dari peluang pasar yang ada saat ini? Nah, peluang pasar itu apa sih ya? Kondisi di mana kita bisa mengambil manfaat keuntungan dari keadaan pasar yang ada saat ini. Kita lagi ada di musim pandemi seperti ini, semuanya lagi drop dan juga turun. Tetap kita harus ngerti celahnya itu seperti apa. Nah, celahnya, trennya itu seperti apa. Kita harus ngerti ya dari 4 hal ini yang saya share di slide ini. Kebutuhan konsumen pada saat ini itu apa sih? Cenderung kalau di saat pandemi ini mereka memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan ya makanan, baju dan sebagainya. Kebutuhan sekunder, tersier kayak gitu, itu hal yang nanti dulu. Dan mereka pasti beli, tapi akan ada pertimbangan yang benar-benar menimbang-nimbang. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita mau pivot bisnis, sesuaikan dengan kebutuhan konsumen juga yang pertama. Terus tingkat persaingan. Selanjutnya adalah daya beli konsumen dan terakhir karakter konsumen. Ya, kita analisa semua hal ini. Kenapa kok saya menaruh kebutuhan konsumen di awal? Karena umumnya orang-orang yang punya usaha dan bisnis itu mereka itu cuma lihatnya peluangnya dulu, ya. Peluang kira-kira nggak ada saingan nih terjualan. Padahal yang nggak ada saingan belum tentu memang nggak ada orang yang butuh. Nah kan repot kalau misalkan kita buka bisnis terus memang persaingannya sedikit, ternyata memang kebutuhannya sedikit, ya buat apa? Ya berarti kita tahu dulu kebutuhannya, terus kita timbang-timbang lagi dari tingkat persaingannya itu benar-benar masuk red ocean atau blue ocean. Kalau sudah red dan red banget itu ya kita timbang lagi, berani nggak kita terjun lebih dalam. Daya beli konsumen pada saat ini kayak gimana ya, menyasar dari karakter konsumen seperti apa ya. Kita sudah yang dewasa ya, atau yang umur berapa, terus pegawai kantoran atau dan sebagainya, itu adalah karakter konsumen. Jadi kita perlu yang ngerti peluang pasar itu seperti apa, potensinya. Terus yang ketiga, kita tuh harus berinovasi ya teman-teman. Dalam musim pandemi ini kalau misalkan kita biasa-biasa aja, lempeng-lempeng aja, nggak ada bedanya ya dengan sebelum pandemi, ya otomatis kita akan tertinggal. Nah, sebenarnya inovasi itu apa sih? Inovasi itu seperti pembuatan produk baru atau ada pembaruan dalam produk layanan. Nah, itu adalah inovasi. Bukan berarti inovasi itu pindah kategori bisnis atau pivot, itu namanya pivot atau pindah bisnis. Enggak.
menambahkan suatu produk layanan yang tetap ada relevansinya. Itu salah satunya. Nah, contoh sebagai berikut itu ada omnichannel bisnis ya. Itu suatu inovasi di mana suatu bisnis ada online dan juga offline-nya. Dari inovasi ini kita harus bisa mengkoneksikan ketiga hal ini: relevansi, diferensiasi, dan juga pertumbuhannya seperti apa. Ketika produk dan juga bisnis itu masih relevan dan kita bisa tetap menghadirkan inovasi, it's okay, lanjutkan aja. Nah, dengan adanya inovasi kita juga memberikan suatu diferensiasi, perbedaan. Apa sih yang membedakan bisnis kita, produk kita dengan yang si B? Ya, apakah di B itu sudah ada? Nah, kalau misalnya B sudah ada, kita belum ada, terus kita adakan, itu bukan suatu inovasi, itu suatu ATM, modifikasi juga. Namanya itu modifikasi. Inovasi adalah kalau misalkan B belum ada, ya kita adakan. Nah, kita duluan berarti sebagai inovator. Nah, dengan adanya inovasi, kita harapkan ada yang namanya pertumbuhan. Bisnis kalau misalkan jalan di tempat, omsetnya begitu aja, ya bisnis itu berarti nggak tumbuh. Berarti kurang adanya inovasi. Ya, teman-teman harus sadar itu. Jangan sampai terlambat. Kalau misalkan terlambat, ternyata kompetitor melihat suatu peluang, terus belum melakukan inovasi, kita ketinggalan jauh, akhirnya kita nggak bisa survive dari bisnis itu. Yang terakhir ini adalah kita harus siap juga dalam transformasi. Ya, maksudnya apa mas? Ya, dari contohnya konvensional ke digital. Ya, banyak banget ya sekarang ini UMKM yang harus dan juga siap dalam melakukan transformasi. Contohnya ya, kalau misalkan dulunya adalah jualan warung makanan, terus langsung menjualkan di langsung customer. Sekarang karena ada beberapa pembatasan, aturan protokol kesehatan, itu si warung tersebut mengikuti tren yang ada saat ini, jasa layanan antar makanan, ya seperti apa, ya GoFood, GrabFood dan sebagainya. Itu wajib ya, kita harus siap dengan semua hal yang ada pada tren bisnis saat ini. Kalau misalkan kita nggak mau bergabung atau nggak mau ikut arus, ya lama-kelamaan akan ketinggalan seperti itu. Yang penting ketika kita melakukan transformasi itu tetap ada pada 3 aspek ini: solutif, adaptif, dan juga efektif. Apakah ketika kita mentransformasi suatu usaha atau produk kita menjadi layanan yang berbeda, itu tetap memberikan solusi bagi kebutuhan atau permintaan pasar. Dan selanjutnya kalau misalkan produk itu ditransformasikan, apakah tetap bisa beradaptasi dengan perilaku pasar yang ada saat ini? Kalau misalkan menjawab produk itu sudah menjawab pertanyaan atau kebutuhan masyarakat pasar, itu berarti sudah solutif. Terus habis itu kita juga perlu adaptif, produk ini juga perlu adaptif. Dan sampai sudah oke produknya, pasarnya juga menerima, ternyata untuk distribusinya nggak bisa, ya akhirnya apa? Yang nggak adaptif seperti itu. Nah, selanjutnya semua hal itu harus dilakukan secara efektif, teman-teman. Ya, kenapa kok harus efektif? Betul. Karena apa? Ya, misalkan dari membuat produknya, terus packagingnya, atau jasa layanan dan sebagainya, itu ternyata menghasilkan cost atau biaya yang sangat besar. Akhirnya nggak jadi untung. Berarti kan itu apa? Nggak efektif, efisien. Ya. Berarti kita tetap harus bisa solutif, adaptif, juga efektif. Jangan sampai berat sebelah. Ini berat di biaya marketingnya, berat di biaya bahan packaging dan sebagainya, tapi akhirnya mengurangi dari nilai keuntungan. Boleh kalau misalkan ada biaya marketing lebihnya, boleh, terserah, itu juga atau manajemen suatu bisnis mungkin berbeda-beda, tapi tidak bisa
selamanya seperti itu. Nah, yang pernah saya baca juga, Amazon, suatu yang pendirinya namanya Jeff Bezos itu, memang dia tuh menerapkan margin yang benar-benar sangat kecil, ya. Karena apa? Dia itu pengen dapat high volume order. Dengan adanya margin yang cukup, dia harapkan Jeff Bezos itu, Amazon bisa mendapatkan order yang lebih banyak, lebih meningkat. Dan itu kenyataannya benar. Karena dia itu pinter namanya negosiasi dengan supplier, ya, dan juga dia itu bisa memberikan tumbuh kembang kepada customer-nya. Nah, itu juga tips saya, tips tambahan dari saya juga. Kita itu sebagai pemilik bisnis harus pintar-pintar yang namanya negosiasi. Dari kalau sekarang ini contohnya supply chain-nya atau rantai distribusinya itu biasanya akan ada tersendat. Begitu pula dengan cara pembayaran kita. Kalau misalkan kita tersendat, ya coba nego. Gimana caranya bisnis ini tetap cepat, seperti itu teman-teman. Monggo, itu adalah suatu pilihan, ambil margin kecil atau besar, atau pengennya dapat order kecil, sedikit, atau banyak. Ya, itu kembali lagi ke jenis teman-teman mau mengarahkan bisnisnya masing-masing. Oke, ini sebagai ending dari webinar yang saya isi. Rezeki dari Tuhan itu sudah pasti tertakar teman-teman ya, jadi tidak akan pernah tertukar. Terima kasih, itu dari saya teman-teman. Kalau misalkan mau mengunjungi profil saya bisa di Instagram @arifwakli. Kalau ingin tahu cara dari bisnis saya bisa kunjungi @ibn_malang. Terima kasih teman-teman, saya kembalikan ke Pak Opel dan tim operator. Ya, terima kasih Pak Fadli atas informasi yang disampaikan, luar biasa ya. Jadi dari sini teman-teman bisa mengetahui dan juga bisa langsung praktek ya, jadi dari materi Pak Fadli. Jadi ternyata inovasi itu tidak mesti harus mengikuti tren yang sedang berjalan. Jadi misalnya produk-produk yang kita hasilkan itu kan pada dasarnya kita dan kompetitor kan hampir sama. Nah, cuman kadang kita sudah ada misalnya pembayarannya bisa melalui cashless gitu ya. Ternyata kita melihat tetangga ada yang lain gitu. Nah, kita ngikutin juga. Nah, kita seperti itu juga. Artinya setiap yang bisa kita kerjakan itu harus memiliki ciri tersendiri, dan juga kita melakukan kreatif itu, jadi tetap melakukan review atau mungkin juga jangan pernah mengabaikan informasi dari luar, misalnya saran dan kritik kita harus perhatikan, tetapi tidak semua inputan itu bisa kita kerjakan karena kan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing bisnis kita. Nah Pak, ini ada pertanyaan nih Pak dari tim kami. Kalau yang bisnis yang cocok untuk ibu rumah tangga dan mahasiswa apa Pak? Oke, langsung saja jawab ya Pak Opel. Kalau misalkan bagi ibu rumah tangga dan juga mahasiswa, berarti adalah bisnis yang awalnya modalnya itu minim, atau bahkan dikatakan kalau bisa nggak perlu modal deh, ya kan? Berarti benar apa yang tadi saya sampaikan. Seperti di poin nomor 2, untuk meningkatkan produktivitas kita bisa menjadi seorang reseller atau dropshipper, tapi kita sesuaikan dengan keahlian, keilmuan yang kita dapatkan. Misalkan mahasiswa istilahnya desain, nah jualan yang berhubungan dengan ilmunya juga. Ibu-ibu rumah tangga, kebutuhan dari anak bayi ya itu bisa kayak jualan susu dan baju-baju bayi, itu bisa, boleh banget. Tinggal kita menemukan suppliernya yang benar-benar amanah salah satunya. Itu memang kesulitannya di situ biasanya Pak Opel. Kita mudah sekali menjadi reseller dropshipper, tapi untuk menemukan supplier itu biasanya agak kesulitan. Itu dilihat dari jam terbang biasanya ya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang mau terjun dari reseller dropshipper, itu coba aja dulu pertama kali. Pasti kita harus
menemukan pertama kali pasti ada yang namanya kegagalan, tapi kegagalan itu adalah pengalaman. Jangan mundur, tetap lanjutkan. Kalau nggak cocok dengan produk ini, pindah produk yang lain. Itu saja. Jadi reseller atau dropshipper nggak masalah. Nah, itu teman-teman. Jadi nggak salah nih, jangan tunda-tunda lagi, segera gabung di Bianco ya. Jadi teman-teman bisa menjadi supplier ataupun menjadi reseller ataupun dropshipper di Bianco ini. Kebetulan kalau di Bianco ini kita memiliki keunggulannya adalah para dropshipper kami atau reseller kami ini itu dari komunitas. Terus kemudian dari komunitas kan enak pun juga jalannya, teman-teman bisa share di komunitasnya. Lalu kemudian kita segmentasi produk dari Bianco saat ini adalah kita memang melayani khusus untuk kebutuhan primer, dan kita cara pasar kami adalah segmentasi menengah ke atas. Ya, gitu. Lalu Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Dengan kondisi yang seperti materi Pak Fatri tadi ya, new normal, banyak sih masyarakat kita itu masih menganggapnya dengan kondisi yang saat ini tuh lalu abai ya Pak ya. Nah gitu, jadi kan ada alas mereka lalu abai, acuh tak acuh. Nah sehingga kan ada perubahan, padahal kan kita baru merasakan di 1 tahun terakhir ini perubahannya benar-benar drastis sekali. Nah kira-kira bagaimana Pak supaya kita bisa beradaptasi dan apa yang kita kerjakan, terutama bisnis kita ataupun dari pekerjaan kita itu tetap eksis Pak? Sempat bahas dari segi inovasi dan juga transformasi, kita perlu menjadi bisnis atau pemilik bisnis yang adaptif, bisa melakukan adaptasi. Adaptasi itu banyak ya faktor-faktornya. Kalau misalkan dihubungkan dengan kondisi yang ada saat ini, pandemi, berarti apa? Kita perlu melakukan kayak inovasi. Contohnya kalau tadi yang dari konvensional ke digital, gimana caranya dulu yang kita bisa bertemu banyak orang, tapi karena sekarang itu dibatasi, kita harus pikir lebih dalam lagi. Orang yang dulu langsung beli ke kita tetap bisa beli ke kita, tapi tanpa harus tetap muka. Berarti apa? Menggunakan layanan teknologi. Adaptasi yang kita perlukan berarti apa? Memahami layanan teknologi yang ada saat ini. Jadi kita nggak boleh males-malesan nggak mau belajar tentang teknologi. Karena apa? Sekarang mau nggak mau teman-teman itu udah hidup di eranya teknologi. Ya, 4.0 kalau sekarang namanya ya kan. Semua hal itu dilakukan dengan jari, ada di handphone, ya, ada dalam piranti atau aplikasi. Berarti kita perlu belajar tentang yang namanya layanan teknologi. Nah, terus kalau misalkan kita sudah ngerti itu gimana caranya, untuk selanjutnya kita harus mengerti juga pesaing kita itu siapa. Dengan adanya kita ngerti pesaing kita harus bisa memodifikasi dan juga memberikan inovasi. Nah, relate lagi, ada hubungannya lagi dengan apa yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan kita penjual pecel contohnya, ya jualannya pecel, ya kita ngerti pecelnya pecel seperti itu menunya, tapi mungkin dalam menu itu ada tambahan seperti apa dan sebagainya. Terus kita jelaskan, pecel ini bukan sembarang pecel, ya kan, kita bisa membelinya dan juga kita bisa mungkin tetap bisa bersedekah dan sebagainya, karena sebagian dari hasil penjualan mungkin dikasihkan seperti itu. Jadi tetaplah kita memberikan perbedaan. Adaptasi itu penting, jadi kita perlu tetap belajar. Ya, teman-teman, arti dengan adanya perubahan sekarang ini, terutama di masa pandemi COVID-19, kita adaptasinya juga harus melihat apa yang harus kita kerjakan, dan itu harus hati-hati dan juga tepat ya. Karena kita pikir misalnya ya sudah, nanti kita kadang-kala dari kita itu mengira kita sudah cukup paham tentang informasi kondisi dari pandemi ini, tapi ternyata kita ada juga salah langkah. Jadi kita harus perhatikan termasuk bisnis kita sendiri, dan juga nanti dengan kondisi seperti ini, contohnya nih dari materi Pak Fatri tadi kan, coba pembayarannya itu jangan tunai-tunai melulu. Kalau selama ini bisa mungkin di tempat bisa hanya terima tunai, terus kemudian transfer, cobalah koneksikan dengan perusahaan-perusahaan e-wallet lainnya. Nah itu kan cukup sangat disukai oleh masyarakat,
Jadi kan kita juga semakin menambah relasi juga, selain juga kita menyenangkan konsumen kita. Gitu. Ini seperti saya cek lagi ada next pertanyaan. Nah ini Pak, strategi yang bisa digunakan untuk menarik konsumen bisa belanja itu apa ya Pak? Nah kalau strategi berarti loyal dengan produk kita. Oke, menarik loyalitas dari pembeli, selain seperti itu ya Pak Obel. Nah, jadi kalau misalkan kita punya bisnis, kita tetap harus berbeda, ya dari segi pelayanan, produk itu berbeda. Biasanya dari situ orang itu akan ingat. Beda kalau misalkan kita punya bisnis ya sama-sama ada kayak pembeli lain, ada yang jualan sate, ya sate itu banyak sekali. Nah, gimana caranya orang itu tetap ingat kita jualan sate, tapi sate ini berbeda. Nah, biasanya dari segi layanan, kita menambahkan dari segi layanan, contoh dari pembayaran, pengantaran, ya, dan pemesanan, macam-macam. Nah, kalau yang saya alami, karena saya juga seringnya jualan online, ya, terutama saat ini juga pandemi, biasanya orang itu lupa untuk membahagiakan konsumennya, ya. Ada orang beli ke toko kita, ya, ke online shop kita, udah kita layani, kirim udah. Tapi kita lupa menyentuh hati dari konsumen itu. Ya, orang beli itu memang karena butuh. Tapi dengan adanya kita memenuhi kebutuhan mereka, terus kita memahami, ya, bukan sekedar kebutuhan, maka akan terjadi yang namanya keterikatan, ya, dari konsumen ke penjual. Yang pernah saya terapkan dan memang ini works atau berhasil, salah satunya adalah orang beli buku di tempat saya berikan ucapan terima kasih dan juga doa. Nah dari situ mereka itu sudah seperti dianggap spesial, karena apa? Bagi mereka ucapan selamat dan semoga lancar dan sukses untuk menempuh ujian itu jarang banget, ya. Apalagi dari seorang penjual, ya, penjual memang umumnya nerima pembelian, kirim udah, nggak ada feedback lagi lah kayak gitu. Dan saya memberikan itu dan akhirnya akan ada feedback. Biasanya mereka juga akan tertarik mereview produk yang kita jual. Nah, kita udah dapat loyalitas, ya, keterikatan, kita juga dapat bonus yang namanya review yang berguna untuk penjualan berikutnya. Nah, itu yang saya terapkan, Pak Obel. Mungkin dari teman-teman ya ada yang menerapkan yang lain, itu macam-macam tergantung dari jenis usaha kita, ya, jenis produk kita juga. Gitu. Jadi harus menciptakan nilai tambah ya Pak ya. Betul, value-nya. Betul. Nah ini tadi kan saya juga menyimak yang disampaikan oleh Pak Fadli terkait dengan materinya. Jadi supaya kita tidak terjebak dengan inovasi yang kita kerjakan, itu kan jangan melulu misalnya tetangga lagi jalan ke kiri, kita ikut ke kiri, tetangga ke kanan, kita ikut juga ke kanan. Nah kayak gitu. Nah Pak, supaya kita nggak terjebak seperti itu gimana ya Pak ya? Dalam arti kan supaya tetap karakteristik dari produk kita ataupun bisnis kita itu konsisten. Jadi kan kalau misalnya ternyata dia juga follower sana kayak gitu, nah itu kan bisa berpengaruh banget tuh Pak, terkait dengan penjualan ataupun juga dari brandnya sendiri Pak. Betul. Memang untuk menjadi inovator itu nggak mudah Pak Obel. Nah, maka dari itu kalau misalkan dari suatu bisnis bisanya cuma tengok kanan kiri, ya kita usahakan tengoknya itu jangan kanan kiri. Tengoknya dari mana? Jauh ke depan, ya, jangan ke belakang, tapi ke depan. Contohnya, kita punya usaha di Indonesia, kita harus ngerti tren market di luar negeri itu seperti apa. Contohnya seperti itu ya. Biasanya tren market luar negeri itu juga akan berbeda di Indonesia. Itu sudah jelas ya, karena target marketnya berbeda. Tapi umumnya yang ada di luar negeri itu kalau misalnya dibawa ke Indonesia itu biasanya ada selling point atau viralnya itu beda seperti itu. Nah
Kalau misalkan ternyata kita bisanya cuma kanan kiri, ya dalam artian saya punya bisnis, nggak ada nih bisnis yang benar-benar sama kayak saya, karena memang tadi ya peluang pasarnya sedikit, kita ngambil ceruknya yang sedikit. Ya, berarti apa? Kita harus melihat dua orang itu atau kompetitor itu dari segi yang berbeda, harus benar-benar berbeda. Ya, kita tampilkan, oh masuk sini. Ya, bahkan kita perlu merasakan produk dari mereka juga, biar ngerti. Ya, ATM memang menjadi salah satu jalan pintasnya. Ya, modifikasi. Tetap kita nggak bisa menjadi inovator yang benar-benar handal, benar-benar sangat berbeda, yang nggak masalah. Yang penting kita sudah memberikan diferensiasi. Itu sudah menjadi nilai tambah, value. Karena apa? Value itu rumusnya apa? Customer membeli barang, ya, membeli satu produk, terus kita juga memberikan produk, tapi itu lebih yang diharapkan oleh customer, maka akan terjadi yang namanya value. Istilahnya lebih yang diharapkan pembeli, ya itu menjadi value. Kita harus menyediakan value itu. Ini biasanya akan berhubungan dengan konsultan brand, konsultan bisnis, seperti itu. Jadi teman-teman jangan cuma dipikir sendiri, nggak masalah. Itu kita konsultasi atau ikut komunitas dan sebagainya. Itu penting untuk menjalin atau menimbulkan suatu kreativitas. Terima kasih Pak Fadli atas informasinya. Kali ini Pak ada next pertanyaan, yaitu dengan kondisi saat ini kan banyak tuh Pak ya, kita lihat di luar sana itu yang mereka para profesional akhirnya kehilangan pekerjaan. Nah itu kan beberapa dari mereka kan ada yang pastinya kan ada yang melek teknologi, ada juga yang praktek. Nah kebanyakan dari mereka kan larinya, aku pengen jualan online tapi tidak tahu bagaimana cara memulainya Pak. Nah kalau misalnya informasi ataupun saran dari Pak Fadli itu bagaimana Pak supaya bisa memanfaatkan teknologi, dan juga kita ini sebagai pemula latar belakang apapun Pak bisa eksis di jualan online Pak. Oke. Ya, saya jawab sesuai dengan background yang sudah saya kerjakan ya Pak ya. Kalau dulu sebelumnya saya itu menjadi salah satu fasilitator di program Google ya, Gapura Digital. Saya selalu mengedepankan teman-teman yang bisnisnya di bidang UMKM dan rata-rata nggak pernah yang namanya ke online. Satu, teman-teman harus daftar di Google My Business. Itu penting banget. Karena apa? Dari situ teman-teman sudah bisa diketahui oleh orang lain ya. Karena apa? Sekarang di mana sih orang cari informasi? Ya tetap di Google kan. Nah, dengan adanya kita masuk ke Google, berarti kita sudah ada satu langkah ke depan mengenalkan produk kita secara online. Itu langkah pertama. Terus langkah kedua, kita kalau misalkan nggak ada uang atau nggak ada biaya untuk jualan di website sendiri, kita masuk ke yang namanya marketplace. Nah, kalau saya sendiri memang bekerja di salah satu marketplace terbesar, warnanya hijau, teman-teman mungkin sudah tahu semua. Ya saya selalu mengedukasi teman-teman seller, mengajari mereka gimana caranya jualan baik di marketplace ini. Nah, sampai di marketplace saya sendiri, marketplace di mana saya bekerja itu juga memberikan subsidi khusus untuk teman-teman UKM. Nah, bagi mereka yang masih gaptek, ya tidak ada salahnya belajar. Kenapa? Gaptek itu adalah suatu hal yang harus kita perangi. Jangan kita mau cuma gaptek terus. Ini ada satu kisah bagus ya. Ada suami istri, dia sudah berumur sudah sepuh, usia 50-60an tahun. Dia jualannya batik. Ya, jualannya sih di marketplace yang di mana saya bekerja. Tapi dengan adanya itu, dia itu pertama nothing tulus. Saya jualan cuma untuk mengisi waktu luang, tapi ternyata hasilnya tidak diragukan, lebih fantastis lagi. Nah, itu kalau memang sudah rezeki dan keberuntungan ya. Nah, saran saya gaptek harus dilawan ya teman-teman, jangan mau gaptek terus. Ya dengan sudah sepuh mungkin tanya ke anaknya ya, cucunya boleh, nggak masalah. Gitu Pak. Ya, teman-teman dari apa yang disampaikan tadi, apapun background kita,
terkait pendidikan, usia, ataupun juga profesi, itu walaupun misalnya ada kendala di teknologi, tetap harus mau belajar. Nah, teknologi apa kan disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Jangan malu bertanya gitu ya, walaupun misalkan kita gengsi lagi nanya sama yang lebih muda, ataupun yang misalnya kita gadgetnya sudah canggih tapi pertanyaannya HP-nya mereknya Apple ya, tapi apa dia takut untuk bertanya. Nah, jangan seperti itu juga. Jadi tetap kita ngikutin informasi yang ada, kita bisa dapatkan dari internet, ataupun juga kita bisa bertanya ke teman kita ataupun relasi kita. Kayak gitu. Dan seperti dari info Pak Fadli tadi, jangan ragu untuk kumpul di satu komunitas. Nah, dari sana kan teman-teman juga nanti bisa mendapatkan banyak informasi dan juga review sehingga bisa membantu dari bisnis teman masing-masing. Nah, ini Pak ada pertanyaan dari audiens. Pertanyaan adalah, malam Pak dan teman-teman, sebagai dropshipper, cara mengembangkan bisnis saya secara offline dan online, tapi saya ada kendala dalam online shop. Nah, itu solusinya bagaimana ya Pak? Menurut Bapak, apakah efektif mengadakan sejenis giveaway ataupun door prize, sedangkan keuntungan dari produk yang saya jual sangat minim? Bagaimana perhitungannya supaya menjadi efektif dan tidak rugi? Nah, ini ada hubungannya dengan tadi juga yang saya jelaskan, dan juga Pak Obel juga sudah mengulas. Jika kita tidak punya power, kekuatan, teman-teman, otomatis kita menjadi orang yang lemah. Tapi dengan adanya kita bersama-sama, kita akan punya power. Salah satunya siapa ini? Bu Farah. Silahkan join yang namanya komunitas. Wah, komunitas itu kan nggak harus offline. Komunitas itu bisa online loh. Ya, contohnya istri saya join komunitas memasak, namanya ya Pet gitu. Boleh, nggak masalah. Nah, dengan adanya komunitas kita kan kenal banyak orang, tahu ya kan. Dari situlah kita pengen yang namanya endorse gratis. Ya, mungkin giveaway, kasih door prize itu ya yang Uber itu ya hunter apa ya giveaway. Saya juga pernah mengadakan giveaway, ternyata hasilnya kurang bagus kayak gitu. Jadi gimana caranya ya kita bisa memberikan efek marketing mulut ke mulut dulu yang pertama. Nah, dari situ kita harus bisa jangan gaptek, belajar yang namanya teknologi, terutama di sosial media. Sosial media kayak Facebook itu banyak grupnya, yang aktif juga banyak, dimana tetap kita bisa jualan. Kalau misalkan keuntungannya sedikit, jangan tergiur giveaway duluan, jangan. Ya. Kita manfaatkan rekan-rekan kita, kasih review, ya, posting ulasan, ya, posting review, terus kita repost ke akun sosmed atau jualan kita, itu boleh. Di situ akan melihat, oh ternyata orang percaya sama jualan ini, jadi akan menimbulkan kepercayaan di pembeli-pembeli selanjutnya. Seperti itu Pak. Hitung-hitungannya kalau misalkan biar nggak rugi dan lebih efektif, kembali lagi ke model bisnis dan produk yang dijual ya. Karena treatmentnya, perlakuannya itu bisa berbeda-beda. Kalau misalkan ini lebih jelas lagi, misalkan saya jualan baju bayi, terus ini nggak laku dan sebagainya, itu gimana? Berarti si Ibu Farah ini perlu masuk ke komunitas ibu-ibu. Nah, kayak gitu untuk menemukan target market yang sesuai dengan jualannya. Gitu. Kalau giveaway ke semua orang mungkin nggak pas seperti itu. Terima kasih Pak Fadli. Tadi teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Pak Fadli tadi, kita promonya bisa giveaway ataupun produk promo lain, tapi tidak disesuaikan. Jadi misalnya jangan karena misalnya kita sepi orderan apa gitu, jadi produknya itu ini apa namanya kita ngasih yang serba gratis. Nah itu kan tidak baik. Jadi sesuaikan juga, dan jangan lupa gabung di komunitas-komunitas sesuai dengan produk yang teman-teman jual. Nah, ini sebentar ada postingannya menghilang lagi. Coba saya info ke tim.